Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin dengan NIM 3035612000032. Nah, di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Pertanyaan yang pertama, jelaskan perbedaan dan persamaan public speaking dan retorika. Adapun perbedaan yang signifikan dari public speaking dan retorika adalah muatan pesannya, yang dimana muatan pesan dari retorika yakni terbatas dan gaya bahasanya atau media bahasanya yang indah dan puitis. Sedangkan public speaking yakni muatan pesannya bervariasi dan media bahasanya tidak puitis. Persamaan public speaking dan retorika adalah keduanya sama-sama menuntut kita terus berbicara, walaupun dalam skala yang lebih besar di hadapan majelis, anggota organisasi, atau bahkan masyarakat umum. Pertanyaan yang kedua, berikan sebuah solusi dalam mengatasi rasa takut ketika berbicara di depan umum, serta mampu lebih efektif menyampaikan ide kepada orang lain. Untuk mengatasi takut di depan umum yakni harus lawan rasa malu terlebih dahulu. Kemudian ketika rasa malu itu sudah dilawan, mulailah persiapan materi sebaik mungkin. Ketika persiapan itu sudah matang, mulailah untuk berlatih berbicara di depan cermin atau di depan teman-teman yang selalu mensupport Anda. Itu bisa membuat Anda mampu berbicara di depan umum dengan menyampaikan ide Anda kepada pendengar. Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi ketika seorang public speaker menyampaikan pesan tanpa menggunakan teknik menguasai kontak mata, body language, dan intonasi suara? Silakan Anda berikan ilustrasi singkat dalam hal ini. Nah, apa yang terjadi jika public speaker tidak menguasai teknik kontak mata, body language, dan intonasi suara? Dan pada dasarnya ketiga ini merupakan unsur utama untuk kita menjadi seorang public speaker yang handal. Bukan hanya dengan menguasai materi saja, tapi dengan menguasai ketiga unsur ini, kita dapat handal menjadi speaker yang handal. Akan tetapi jika kita tidak menguasai ketiga unsur ini, maka cara kita untuk menyampaikan ide atau informasi ke audiens itu 99% akan gagal. Karena kenapa? Karena ketiga unsur ini sangat berkaitan satu sama lain. Yang keempat, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyampaikan humor? Yang pertama, sampaikan humor yang relevan. Cobalah untuk mengaitkan lelucon atau komentar dengan topik yang Anda bahas. Kedua, jangan pernah menyampaikan humor yang menyinggung ras, suku, agama, budaya. Yang ketiga, sampaikan lelucon mengenai diri sendiri. Jika Anda menyampaikan lelucon mengenai diri sendiri tanpa merusak otoritas Anda, ada audiens akan suka. Yang keempat, jangan berlebihan. Lelucon memang bisa memecahkan kekakuan hubungan antara Anda dengan audiens, tapi Anda tidak diharapkan untuk menjadi pelawak. Anda harus tahu betul proporsi untuk humor yang akan Anda sampaikan. Yang kelima, sadari keterbatasan Anda. Jika Anda secara alami tidak lucu, jangan coba untuk memaksakan diri melucu, karena hal itu akan membuat diri Anda terlihat aneh di hadapan audiens. Yang kelima, adapun unsur-unsur yang diperhatikan dalam public speaking. Yang pertama, intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada bicara. Hal ini sangat penting dalam berbicara di depan umum, karena rendahnya nada bicara dapat mempengaruhi makna pesan dan juga mempengaruhi suasana. Yang kedua, vokal dan volume.
Ketika sedang melakukan public speaking, berbicaralah dengan jelas dan lantang. Buka mulut lebar-lebar dan setiap kata-kata secara jelas. Biasakan memakai diksi yang tidak asing agar audiens mudah mengerti. Yang ketiga, pemilihan diksi atau kosakata. Pemilihan diksi atau kosakata penting saat berbicara di depan publik. Kenalilah audiens terlebih dahulu, sehingga kita dapat menentukan jenis diksi yang akan digunakan. Apakah harus menggunakan bahasa formal, bahasa sehari-hari, atau bahkan bahasa gaul. Semuanya ditentukan dari audiens. Yang keempat, gestur atau gerakan tubuh. Merupakan komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam berbicara di depan umum, karena dapat mempertegas pesan kepada audiens. Ketika berbicara di depan umum, banyak orang, komunikasi nonverbal juga membantu audiens yang berada jauh dari pembicara atau speaker untuk memahami pesan yang disampaikan lewat gestur. Ada gestur yang baik dilakukan secara sopan dan tidak berlebihan. Yang kelima, mimik wajah atau ekspresi wajah. Sangat penting dalam berbicara di depan umum karena pembicara sedang berbicara, pandangan audiens akan tertuju pada wajah pembicara. Jangan sampai mengeluarkan mimik wajah yang berlebihan. Biasakan untuk tersenyum, selalu ramah dan sopan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.